selamat sore Tribuners. Kita bertemu lagi di acara yang sudah Anda nanti-nantikan semuanya, yaitu Selamat Sore Medan edisi hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Nah, iya. Sekarang selamat sore Kak, masih ditemani dengan partner juga. Saya ya, Eti Wayuni. Iya, nah ini sekarang tanggal 28 Oktober ya, Kak. Ini adalah sekali. Hari Sumpah Pemuda. Yang keberapa nih Kak? Ya keberapa tahun 28 ya? Coba kita ambil kalkulator dulu ya. Ya pasti semangat anak muda harus tetap melingkupi kita ya Tru ya, walaupun di usia yang agak-agak senja. 94 tahun. Iya, tadi pakai kalkulator dulu. Oke. Iya, dan memang Sumpah Pemuda ini selalu menggelorakan semangat baru ya. Iya. Ya, bukan hanya kita juga pernah muda ya, pernah jadi anak muda. Sekarang juga masih muda kayaknya, kalau di Undang-Undang Kepemudaan itu masih angkatan muda 45 ya, 45 tahun. Jadi tetap harus semangat. Iya. Apalagi kan nilai-nilai yang disampaikan di semangat Sumpah Pemuda itu ya, persatuan, kesatuan. Dan kesatuan, iya. Nah, Kak Eti, sebelum sampai ke pembaca berita, nah kita sekarang sudah berada di ini ya, studio kita nih yang agak baru. Ini pertama kali kita tampil di sini ya. Untuk pertama kali. Tapi ya, kita memang sudah beberapa minggu absen ya, Turul ya. Iya, absen. Kebetulan memang ya, ada satu hal ya. Iya, dan pada hari ini kita siaran dari sini ya, studio yang baru. Kita dari studio baru dengan suasana yang lebih fresh ya Tru ya. Iya. Dan ya suasananya juga cukup cantik. Saya lihat tadi ini foto kita sudah ada nih di sini Kak. Ini kalau kita tampil di TV benar ini mahal ini bayarannya ini karena foto kita sudah tayang. Mungkin kalau ada calon-calon presiden yang tertarik untuk mengambil foto kami boleh lah, ini tinggal pilih gitu ya. Kayaknya ya sekarang tahun politik ya. Iya. Memang seru kalau ngomongin politik. Terus kalau lihat studio ini Kak, kayaknya Tribun Medan makin kaya ya Kak ya. Berarti ini jelas bonus kita tahun depan. Pasti penampilan kita juga makin oke ya. Dengan studio baru, semangat kita baru. Suasana baru. Dan insya Allah juga informasi yang kita sajikan selalu baru. Betul sekali. Selalu baru, selalu lengkap. Dan akan selalu membuat Tribuners menjadi ingin tahu dan mengikuti terus apa-apa saja berita yang kita sajikan. Iya, dan mudah-mudahan Selamat Sore Medan masih tetap menjadi salah satu referensi bagi para Tribuners semuanya. Sudah pasti ya. Bukan hanya Tribuners ya Truli, tapi juga pembuat kebijakan ya Truli ya. Siap. Oke Kak, kita jangan berlama-lama lagi. Nanti kalau kita makin lama bicara, nanti honornya makin besar Kak. Ya baik, kita punya 3 informasi ya. Iya, silakan yang pertama dari Kak Eti nih. Ini kalau nggak dibatasi makin ngawur, makin ngomong terus. Jadi kita punya 3 informasi yang kita sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama masih kebanyakan kriminalitas ya. Masih kriminal karena yang pertama banyak yang berminat ya informasi kriminal. Dan Tribuners 2 pria curanmor bersenjata api berhasil membawa kabur sepeda motor di sebuah kosan di Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru. Ini kejadiannya belum ada informasi, tetapi ini beritanya barusan. Hari ini 28 Oktober ya, semakin marak curanmor di Kota Medan menimbulkan keresahan di masyarakat karena ketakutan menjadi korban curanmor. Tatkala para pelaku curanmor pun menggunakan senjata tajam, bahkan juga menggunakan senjata api. Raju Dwi Septian yang menjadi korban 2 pelaku curanmor yang menggunakan senjata api. Dia mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Selasa Truli, ya tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 00.15 atau jelang dini hari ini ya. Kos tempat ia tinggal pun dikatakan selalu tutup jika sudah pukul 00.00 WIB. Namun kedua pelaku beraksi tak lama setelah gerbang kos dikunci. Ya, dia menyebutkan bahwa kedua pelaku menggunakan jas hujan dan salah satu pelaku yang menggunakan jas hujan hitam mengeluarkan senjata api. Terlihat di CCTV dia mengisi peluru senjatanya. Kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Polsek Medan Baru dengan harapan pelaku dapat ditangkap dan dihukum seberat-beratnya dengan sepeda motor miliknya bisa kembali lagi. Saat dikonfirmasi, Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Ibtu Martua Manik mengatakan telah memproses laporan korban dan telah melakukan olah TKP. Korban pun telah menyerahkan barang bukti rekaman CCTV yang saat ini sedang diselidiki. Dan Tribuners juga Turuli, kita juga sudah punya video ya. Video akan kita tayangkan berikut ini.
Saya pergi. Oh, kamu belum pergi tuh. Belum pergi. Gitu aja. Nah. Udah, berhentiin aja tadi. Atas nama siapa bang? Saya atas nama Rajudi Septian. Bang itu kronologi bagaimana bang? Kronologinya terjadi pada dini hari pada tanggal 25 Oktober hari Selasa jam 12:09. Pada saat itu malam hari itu hujan. Di kos saya biasanya gerbang tutup jam 12 malam. Tapi pada saat itu jam 12:09 kos belum tutup. Nah, saya berpikir karena udah jam 12 malam lebih, kos sudah tutup. Rupanya kos belum tutup. Jadi musibah terjadi, kereta saya dicuri. Dan itu perawakannya bagaimana bang? Pada saat terjadi itu saya lihat bukti CCTV-nya. Pelakunya 2 orang menggunakan kereta Vario yang model baru, menggunakan spion 2, dan pelakunya membawa senjata api yang berupa pistol. Bahkan rekam jelas di dalam CCTV tersebut. Oh di rekaman ada bang, dia bawa senpi ya? Iya, di dalam rekaman bahkan jelas dia mengisi amunisinya, bahwasannya dia menggunakan senpi. Pelaku ada berapa orang? Pelaku dari CCTV, dari CCTV yang dapat dilihat, pelaku itu berjumlahnya 2 orang. Nah ini bang, kasus ini udah bang laporkan ke polisi? Malamnya kejadian, paginya saya lihat CCTV, siangnya saya membuat laporan ke Polsek Medan Baru. Harapan abang bagaimana bang? Harapan saya pertama ya semoga pelaku dan motornya cepat ketemu, dan saya berharap lebih semoga kepolisian terutama di daerah Medan sini, terutama wilayah Polsek Medan Baru, cepat menangani kasus pencurian sepeda motor ini karena sangat marak terjadi akhir-akhir ini kasus pencurian sepeda motor. Terima kasih bang. Oh di situ ya? Iya, itu tadi ya Trulio wawancara dengan korban curanmor ya. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, informasi terkini, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kita yang ada di lapangan dengan Aprianto. Ya, selamat sore Aprianto. Ya, selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Gimana Aprianto, bisa diceritakan tentang kronologis dan bagaimana perkembangan terkini terkait kasus curanmor di kos-kosan ini? Oke Kak, selamat sore Tribuners. Kasus pencurian sepeda motor yang pelakunya membawa senpi itu terjadi sekitar pukul 12 WIB dini hari pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022. Si Raju, korban curanmor tersebut, menyebutkan kejadian itu dia sebelumnya tidak menyadari bahwa kos belum terkunci karena seperti biasanya kos tersebut jika sudah pukul 12 WIB bakalan ditutup dan dikunci. Namun pada saat itu kondisi gerbang sedang terbuka. Dan pada pukul 12:10 WIB itu 2 pelaku menggunakan sepeda motor Vario warna hitam dan berpakaian jas hujan masuk ke dalam pekarangan kos, dan terlihat yang menggunakan jas hujan hitam itu mengeluarkan senpi atau senjata api dan sempat mengisi amunisinya. Dan tak lama itu dia pun langsung beraksi membawa kabur Vario milik si korban. Si Raju Dwi itu pun menyebutkan jika mengetahui kejadian itu pun dia tidak akan berani keluar dari kamarnya karena kedua pelaku yang menggunakan senjata api dapat melukai dia ataupun menghabisi nyawanya di lokasi. Setelah saya konfirmasi tadi dari Kanit Reskrim Polsek Medan Baru, dia menyebutkan kalau kasus ini sudah diproses dan sudah melakukan olah TKP dan saat ini sedang diselidiki dengan barang bukti yang sudah diserahkan korban. Begitu Kak Eti dan Bang Truli. Aprianto, kejadian ini jam 12 lebih sedikit ya. Kemudian korban sendiri menyadari bahwa sepeda motornya itu sudah hilang. Kapan? Berapa lama setelah itu? Dia menyadari setelah pagi menjelang mau berangkat ke
kampus Kak. Pagi, artinya Sekitar memang jam 8 pagi. artinya memang hanya dari CCTV saja ya diketahui kejadian tersebut ya. Tidak ada misalnya ada suara-suara atau hal-hal lain yang bisa menimbulkan kecurigaan adanya aktivitas pencurian di kos-kosan tersebut. Dia menyebutkan Kak, kebetulan letak sepeda motornya itu diletakkan di depan kamar yang menjaga kos, dan itu pun udah orang tua, jadi yang orang tua itu pun sekitar jam segitu udah ketiduran Kak, jadi tidak ada yang mendengar Kak. Yang bertanggung jawab untuk pintu tadi kan pintu terbuka ya, padahal biasanya tertutup. Itu bagaimana pertanggungjawaban? Dan yang bertanggung jawab itu katanya Kak itu yang penjaga kos, namun belum ada kepastian kayak mana nanti pertanggungjawaban atas kehilangan sepeda motornya Kak. Oke. Gitu. Nah, Aprianto, sekarang setelah kejadian ini seperti apa upaya yang dilakukan oleh pemilik ini Korbannya. korban itu untuk menjaga biar tidak terulang kembali hal yang sama gitu? Setelah kejadian ini, pemilik kos itu atau penjaga kosnya udah memastikan penjagaan kosnya dengan jam 12 itu tidak ada gerbang yang terbuka lagi, dan jika ada anak kos yang membuka gerbang sekitar di atas jam 12 malam itu udah tanggung jawab dari anak kos sendiri Bang. Oke. Kemudian Aprianto, apakah ini kejadian yang pertama kali atau memang sebelumnya sudah pernah terjadi seperti ini? Atau mungkin di sekitar kawasan ini kos-kosan cukup Iya. padat sepertinya ya? Kalau dari cerita si korban, Kak, selama dia ngekos di situ kurang lebih 1 tahun terakhir ini baru ini Kak kejadian. Baru ini ya. Tapi ini bangunan kos ini cukup besar ya? Cukup besar Kak, dia berlantai 2 Kak. Berlantai 2. Kemudian di situ tadi ada parkir kendaraan juga cukup banyak ya? Iya Kak, kebetulan di depan kos itu sebenarnya ada apotek Kak. Masuk ke dalam kos itu harus melewati apotek itu Kak. Masuk ke dalam. Itu tadi yang tempat parkir kendaraan itu memang untuk apa namanya kendaraan seluruh penghuni kos atau ada yang di luar penghuni kos? Di situ memang untuk khusus parkiran kos itu Kak. Artinya memang itu di dalam apa ya? Di dalam gedung ya, di dalam bangunan kos-kosan ini ya. Parkir kendaraan Iya, ini. Iya Kak, itu letak parkirannya itu di tengah-tengah kos itu Kak. Artinya sebetulnya kalau dari pengamanan mestinya Cukup cukup aman aman. ya. Cukup aman Cukup Kak. aman. Satu-satunya akses adalah pintu gerbang tadi ya. Iya Kak. Hanya satu apa ya? Satu jalur masuk ya. Cuma satu jalur masuk Kak, karena kos itu dikelilingi Gedung. pagar yang tinggi Kak. Oke. Oke, Truli, Cukup. ada lagi. Baik, Aprianto, terima kasih laporannya. Masih ditunggu laporan-laporan berikutnya ya. Oke, terima kasih Kak. Iya. Selamat sore Kak. Selamat sore. Iya. Baik, Jadi, itu tadi ya. sebetulnya Sudah sering terjadi ya, jamak terjadi juga ya. iya ya di kos-kosan ya. Ini memang ya kalau di lingkungan kos memang beberapa kali terjadi. Dan sebetulnya kalau dari pengamanan, kalau dari satu-satunya akses pintu ya, Tru ya, Iya, harusnya mestinya aman. lebih mudah untuk membuat pengamanan di kos-kosan tersebut. Siap. Oke, baik, masih dari ini ya Kak, kita lanjut ke berita kedua, masih tentang kriminalitas Iya. juga ya. Kali ini soal geng motor ya, kalau nggak salah. Dan ini juga geng motornya semakin gila-gilaan juga ya. Nah, gerombolan remaja yang mengenakan seragam sekolah merampok sebuah sepeda motor saat sedang melintas di jalan. Tidak tanggung-tanggung, gerombolan yang menentang senjata tajam ini merampas 2 unit sepeda motor sekaligus. Informasi yang diperoleh oleh Tribun Medan, peristiwa perampokan itu terjadi di kawasan Jalan Gagak Hitam, Kecamatan Medan Sunggal pada hari Jumat 21 Oktober 2022 yang lalu. Aksi perampokan sepeda motor ini pun sempat terekam kamera pengawas CCTV dan diunggah di akun Instagram milik salah seorang warga. Ia menuliskan bahwa salah satu korban merupakan keluarganya. Menurutnya korban tidak mengenali para pelaku yang saat itu merampok sepeda motor milik saudaranya tersebut. Dari rekaman video yang dilihat, awalnya tampak sejumlah kendaraan berlalu lalang di lokasi tersebut. Kemudian 2 kendaraan tersebut menyelinap masuk ke mobil yang berada di depannya. Tak lama kemudian dari arah berlawanan muncul gerombolan remaja yang mengenakan seragam sekolah. Dan gerombolan ini yang langsung menghampiri korbannya dan melakukan pemukulan di bagian wajah korban. Kemudian korban yang saat itu berboncengan mencoba menghindar dan menyelamatkan diri. Namun ketika itu para pelaku ini rame-rame mendekati korban sambil mengacungkan senjata tajam ke arah korban. Korban yang ketakutan memilih melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya di tengah jalan. Setelah meninggalkan motornya, salah seorang pelaku yang mengenakan jaket hitam langsung membawa kabur sepeda motor Honda Beat warna biru tersebut.
Tidak cukup sampai di situ, kebetulan saat itu ada juga pengendara lain yang mengendarai sepeda motor warna merah turut menjadi sasaran. Karena ketakutan dikejar oleh pelaku, pemiliknya meninggalkan sepeda motornya itu dan melarikan diri. Kemudian pelaku juga membawa kabur sepeda motor warna merah tersebut. Terkait hal tersebut, Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teguh Fatir Mustafa menjelaskan bahwa saat ini petugas telah mengidentifikasi para pelaku. Iya. Nah, ini serem juga ini ya. Ini terang-terangan, nggak malam-malam lagi ya. Geng Iya, dan motornya. ini dilakukan oleh anak-anak yang Sekolah. masih berseragam ya. Ini ya memang Luar ironis biasa. sekali ya. Ya. Baik, Oke, kita ini ada saksikan videonya, saja kita saksikan videonya ya, bersama-sama. Truli. Iya. Nah, Tribunal sudah kita lihat bersama-sama videonya, cukup ini ya, cukup memprihatinkan ya, masih Memprihatinkan sekolah ya, dan anak dilakukan remaja. siang hari ya. Iya, anak-anak remaja begitu berani ya. Iya. Nah, untuk melihat seperti apa Iya. perkembangan kasus ini, saat ini kita sudah Kita terhubung dengan sudah. reporter Tribun Medan, Alfiansah Tahir, bukan, Alfiansah aja ya. Selamat sore Alfiansah. Ya, selamat sore Bang Truli dan juga Kak Edi. Oh, ini kayaknya di dalam mobil ya. Takut kena ini kayaknya, kena begal. Iya, Halo, Bang. Alfiansa. Ya, apa kedengaran suara kami? Ya, kedengaran Bang. Iya. Bagaimana Alfiansa perkembangan Iya. itu tadi ya? Disebut di sini anak kan geng motor. Identifikasi para pelaku Iya. gitu ya. Gimana hasil Tapi jelas sekali identifikasinya? ya, tadi Mm. jelas sekali ya. Bagaimana dari pihak kepolisian Alfiansa? Ya, baik Bang Truli dan juga Kak Edi. Ya, memang kejadian peristiwa remaja ini yang kejadiannya itu terjadi di hari Jumat tanggal 21 Itulah anak-anak sekolah. Oktober 2022 yang lalu, di mana saat itu menurut keterangan dari salah seorang keluarga dari korban ini, ketika itu si sepupunya ini melintas di jalan Gagak Hitam, kebetulan baru pulang main futsal. Nah, di sana sepupunya ini bertemu dengan komplotan, ada puluhan bahkan hampir ratusan begitu kelompok geng motor ini. Geng motor Nah, di juga sana ini, kan? mereka langsung Cara ngambilnya ini kan, memepet si Geng korban motor ini yang ngambil kan? dan langsung melakukan pemukulan begitu kepada si korban ini. Setelah itu mereka ini langsung mengambil sepeda motor dari si korban ini. Nah, di sana sempat tertangkap juga dari rekaman CCTV bahwasanya para pelaku ini yang mengenakan seragam sekolah ataupun seragam pramuka sempat mengacukan senjata tajam begitu ke arah si korban. Nah, setelah korban ketakutan dan meninggalkan sepeda motornya ini, si pelaku ini kemudian langsung melarikan 2 unit sepeda motor yang kebetulan ditunggangi oleh remaja juga yang kita lihat dari rekaman CCTV. Nah, terkait kejadian itu, pihak kepolisian mengatakan bahwasanya memang peristiwa itu memang terjadi pada hari Jumat lalu, di mana para gerombolan dari siswa ini mengambil 2 unit sepeda motor pengendara yang melintas di lokasi tersebut. Ia mengatakan setelah dari kejadian itu memang ada beberapa pelajar yang sempat diamankan oleh pihak kepolisian. Namun sampai sejauh ini belum diketahui apakah pelajar yang diamankan beberapa waktu lalu itu terlibat dalam aksi
perampokan sepeda motor di Jalan Gagak Hitam itu. Polisi masih melakukan mendalami kasus tersebut dan masih meminta keterangan dari sejumlah pelajar yang diamankan beberapa waktu lalu di kawasan Sunggal. Saat ini pihak kepolisian juga telah mengaku sudah mengidentifikasi para pelaku dan masih melakukan penyelidikan. Begitu, Kak Eti dan juga Bang Truli. Ya, jadi identifikasi para pelaku ini berarti hanya masih sebatas ini ya. Sudah ada berapa orang yang diamankan seperti itu masih ya, gitu? Iya Bang, Sebatas masih itu. ada beberapa orang yang diamankan dan itu masih dilakukan pemeriksaan lebih mendalam Bang, untuk mengetahui apakah yang diamankan ini terlibat dalam perampokan yang terjadi di Jalan Gagak Hitam Oke. itu atau tidak Bang. Oke. Begitu, Bang Ya, Truli. masih sebatas itu ternyata ya. Mudah-mudahan apa ya? Belum Iya. clear, belum Tapi terang. ini kan bukan lagi tawuran ya. Mungkin bisa jadi berkembang pada tindak pidana perampasan hak milik. Itu kira-kira bagaimana kemungkinan pihak kepolisian melakukan pengembangan kasus ini, Alfiansa? Ya, memang ini bukan aksi tawuran lagi ya Kak yang dilakukan oleh segerombolan para pelajar ini. Mereka sudah berani begitu merampas sepeda motor milik warga yang melintas. Nah, memang kasus tersebut masih ditangani Kak sama pihak kepolisian sejauh ini. Kita belum bisa menggali informasi lebih dalam karena pelakunya ini belum pasti apakah sudah diamankan atau tidak. Kemungkinan ketika sudah diamankan, barulah kita bisa mengetahui mereka ini awalnya itu terlibat tawuran kah atau memang niat untuk merampas sepeda motor Kak, begitu Kak. Kemudian Alfiansa, ini kan dari identifikasi awal pihak kepolisian. Ini memang benar-benar anak sekolah atau anak-anak yang kebetulan memakai seragam sekolah, kemudian mungkin asal sekolah dari berapa sekolah gitu, apakah ada identifikasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Ya, memang tadi sempat kita tanyakan untuk memastikan apakah gerombolan tersebut merupakan pelajar. Kasarreskrim Polrestabes Medan membenarkan bahwasanya yang melakukan perampasan sepeda motor saat itu memang merupakan pelajar Kak, gitu Kak. Untuk barang bukti sendiri, Alfiansa, apakah saat ini sudah sudah ditemukan oleh pihak kepolisian? Ya, untuk sejauh itu Kak, sampai saat ini pihak polisian belum membeberkan apakah sudah mengantongi barang bukti atau tidak. Yang pasti pihak polisian sudah mengamankan sejumlah pelajar Kak, gitu Kak. Kemudian satu lagi barangkali Alfiansa, kira-kira ini kan peristiwa seperti ini sering sekali terjadi sekarang ya, makin sering terjadi, apalagi yang melibatkan anak-anak sekolah. Apa tindakan dari pihak kepolisian untuk mencegah ya, supaya seperti ini bisa diminimalisir lah, jangan sampai bolak-balik terjadi seperti ini lagi. Sepertinya harus ada tindakan tegas Ya, atau memang. apa yang dilakukan polisi. Ya, memang dalam minggu ini ada beberapa orang yang sempat diamankan oleh sejumlah polsek Kak, yang ada di Medan karena terlibat tawuran begitu, karena mereka ini sudah sangat meresahkan. Namun kendala polisi sampai sejauh ini Kak, karena para pelajar ini yang sering meresahkan pengendara sepeda motor ini merupakan anak di bawah umur Kak, sehingga polisi tidak bisa melakukan penahanan terhadap para pelajar ini Kak. Namun seperti kemarin di Polsek Medan Timur itu ada sekitar 20-an lebih itu pelajar yang diamankan oleh pihak kepolisian. Namun mereka setelah ditangkap kemudian diserahkan kepada keluarganya Kak, begitu Kak. Alfiansa, apakah juga pihak kepolisian mengidentifikasi, karena tindakan ini kan luar biasa berani gitu ya, apalagi untuk anak-anak Ya, seusia betul, yang ditampilkan di video. Apakah ada kemungkinan anak-anak ini juga terkena pengaruh dari narkotika? Ya, sempat beberapa kali yang diamankan oleh pihak kepolisian Kak. Setelah dilakukan cek urin, mereka ini masih negatif Kak, begitu Kak. Mungkin tidak tahu juga Kak
untuk keseluruhannya. Namun ada kemarin beberapa pelajar yang terlibat tawuran sempat diamankan di Polsek Sunggal. Nah itu hasil urinnya itu Kak negatif Kak, begitu Kak. Iya ya. Baik. Baik, Alfiansah, Truli ada yang mau saja. ditambahkan? Baik, terima kasih laporannya Alfiansah. Semoga Baik Kak Edi dan juga Bang Truli. Iya, semoga kejadian ini bisa secepatnya bisa diselesaikan Berhasil, ya ya. Truli ya, karena kita kesal juga, resah juga ya, Iya. karena kita sering berada di jalanan, peristiwa-peristiwa seperti ini membuat keresahan bagi banyak orang. Alfiansah, selamat bertugas kembali, sampai bertemu lagi. Selamat sore. Ya. Iya. Oke, silakan dilanjut Kak. Iya. Ada ini agak heboh juga sih kalang ini berita yang ketiga ya. Ini soal Iya. Nissan tiba-tiba. Ya, Truli dan Tribuners, kita akan masuk Berita terakhir. ke berita terakhir atau berita ketiga. Warga Desa Bagan Baru, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara dikejutkan dengan munculnya 17 Kuburan. Harusnya ini ada tanda kutip. lengkap Kuburan. dengan nisan di sekitar jalan rusak. Oh, Apa kalau udah bisa saya sempat shock. protes? Menurut masyarakat, 17 kuburan lengkap dengan nisan itu muncul pada Jumat pagi. Tadi, ya. Jumat pula ya. Usut punya usut, ternyata 17 kuburan lengkap dengan nisan itu dibuat oleh 11 pemuda desa Bagan Baru. Kreatif sekali mereka. Mereka protes dengan jalan rusak yang ada di desanya. Para pemuda ini mengaku bahwa mereka adalah korban janji palsu dari Bupati Batubara, Zahir Zain, satu di antara penggagas 17 kuburan lengkap dengan nisan ini, mengatakan bahwa aksi mereka ini adalah bentuk protes terhadap pemerintahan Bupati Batubara. Katanya hal serupa juga pernah dilakukan oleh mereka secara spontan pada Desember 2021 lalu. Namun dikarenakan tidak mendapatkan tanggapan dari Pemkab Batubara, mereka kembali melakukan aksi serupa. Ia mengaku aksi ini diharapkan bisa memancing perhatian Pemkab Batubara agar jalan rusak di desa mereka bisa segera diperbaiki. Kepala Desa Bagan Baru, Benyamin, mengatakan Pemkab Batubara sudah merespons aksi para pemuda di desanya. Ia mengaku saat ini ada sepanjang 8 km jalan rusak di Desa Bagan Baru. Jalan tersebut, katanya, bila musim hujan akan berlumpur dan membahayakan. Dan Tribuners, kita akan saksikan videonya seperti apa sih 17 kuburan lengkap dengan nisan ini sebagai bentuk protes warga terkait jalan rusak. Mari kita saksikan. Gimana ya? Mungkin bentuk aspirasi dari masyarakat karena belum ada tinjauan ataupun sentuhan dari akses jalan poros kita ini yang sangat hancur untuk saat ini. Yang abang tahu sampai sekarang untuk jumlah kuburannya sendiri ada berapa ya bang ya? Kalau nggak salah ya, tadi pagi saya lewat ngantar orang tua saya, itu sekitar 15 sampai 17. Ada 17 kuburan ya bang. Kemudian untuk kondisi jalannya seperti ini sudah berapa lama nggak tersentuh bantuan? Kalau jalan bisa dibilang dari saya kecil jalan tetap seperti ini, cuman biasanya kan ditanggulangi sama mungkin. Nah itu tadi Kak Iya. apanya agak ini juga ya menggelitik juga sebenarnya. Iya, jalannya memang cukup parah ya, Iya. ya Trul ya. Dan niat sekali ya sampai 17 biji 17 buat kuburan. kuburan Ya. gitu ya. Apa nggak capek? Baik, kita langsung saja ke reporter kita di lapangan saat ini, ada Alif Al-Qodri. Ya, selamat sore Alif. Ya, selamat sore Bang Truli, selamat Ya. sore Keti, selamat sore Medan. Oke, gimana sekarang ini kuburannya itu kondisi apakah masih terpasang atau memang sudah rata kembali dengan tanah? Ya, terima kasih Bang Truli. Tadi informasi terakhir yang saya dapat
kuburan tersebut masih berdiri Bang. Namun ada beberapa yang sudah dibongkar oleh pemerintah desa. Nah, saat dibongkar tersebut masyarakat komplain dan mengatakan itu adalah hasil karya kami dan hasil bentuk dari kekecewaan kami terhadap bupati gitu Pak. Oke, nah ada tanggapan dari pihak pemerintah gitu, pemerintah kabupaten atau pemerintah kecamatan atau pemerintah desa? Ya, tadi saya sempat konfirmasi kepada kepala desa Benyamin, di mana Benyamin mengaku jalan rusak tersebut telah lama memang tidak tersentuh pembangunan, di mana ada sekitar 8 km jalan rusak tersebut yang terpaksa harus dilalui oleh masyarakat, di mana menurutnya jalan tersebut bila tidak musim hujan maka akan berabu dan juga akan mengganggu masyarakat. Namun bila musim hujan melanda Bang, jalan tersebut tidak bisa dilalui masyarakat karena akan berlumpur Bang dan membahayakan. Nah, ini yang mereka tuntut untuk perbaikan jalan tersebut, karena jalan tersebut merupakan jalan penghubung antar desa Bang, di mana anak-anak sekolah ataupun ibu guru sering terlambat untuk mengajar ataupun masuk sekolah. Kalau misalnya lagi musim hujan, ibu-ibu dan anak-anak tersebut akan pergi ke sekolah dengan berjalan kaki, karena akses jalan tersebut tidak bisa dilalui oleh sepeda motor atau mobil Bang, gitu Bang. Iya, Alif, ini apakah jalan utama atau mungkin ada jalan alternatif yang digunakan oleh warga? Ya, ini merupakan jalan utama Kak, yang biasa dilalui warga Kak, di mana jalan ini merupakan jalan perekonomian warga yang mayoritas petani sawit dan juga nelayan Kak. Gitu. Petani sawit, artinya memang apakah kendaraan ini dilalui juga dengan kendaraan-kendaraan berat? Ya, dilalui oleh kol diesel Kak. Kol diesel membawa beban berat ya berarti ya. Artinya ini memang jalan vital ya, sangat vital ya bagi warga di sekitar ya. Ya, ini merupakan jalan yang jalan perekonomian mereka lah Kak gitu Kak, kata mereka. Nah, tadi saya sempat konfirmasi kepada mereka Kak, tadi kan sempat saya tanyakan kenapa kok mereka 17 kuburan ini dibangun gitu, maksudnya apa? Saya juga konfirmasi tadi, mereka pun tidak mengetahui Kak. Bahkan saya sempat menyinggung apakah karena malam Jumat, mereka mengaku tidak mengingat bahwasanya itu malam Jumat. Tapi itu memang membuatnya malam ya kuburan itu ya? Ya Kak, mereka membangunnya hingga pukul 3 pagi. Itu posisi kuburan itu sendiri di tengah jalan, di pinggir jalan atau di mana kalau diposisikan dari areanya? Ya, kuburan tersebut Kak diletakkan di pinggir jalan karena jalan yang bila di tengah itu Kak akan mengganggu jalan bagi mereka Kak. Namun mereka mengatakan bila di pinggir jalan itu kami bangun, maka akan menutup akses sepeda motor maupun pejalan kaki Kak. Karena dari tengah sudah tidak bisa lagi dilalui Kak. Gitu. Itu kalau dari kondisinya jalannya memang sama sekali belum pernah dilakukan perbaikan atau misalnya menggunakan sirtu gitu, belum ada sama sekali Alif, atau sudah ada upaya-upaya lain? Ya, saya kemarin yang waktu tahun 2021 kemarin Kak, saya sempat juga meliput dalam penjelasan si Jen ini, mulai dari dia kecil hingga sekarang pembangunan tidak ada dilakukan oleh Pemkab Batubara. Nah, setelah mereka melakukan aksi ini yang pada tahun lalu 2 kuburan, ada penimbulan ataupun pemadatan jalan. Namun hanya sebatas itu Kak. Mereka menginginkan jalan ini diperbaiki. Nah, setelah 17 kuburan ini dibangun, tadi saya konfirmasi kepala desa bahwasanya ada sekitar 10 mobil truk yang diturunkan untuk menimbun jalan tersebut Kak, dengan menggunakan batu padas gitu Kak. Oh gitu ya. Kemudian Alif, jalan ini sendiri, titik jalan rusak ini kira-kira dari jalan kecamatan berapa jauh? Jalan kecamatan dari ini Kak ada sekitar 1 km saja Kak, karena jalan ini juga sering dilalui orang Kak, karena penghubung antar desa Kak gitu. Oke lah, oke. Tapi semoga memang betul tadi ya ada material yang datang ya untuk melakukan penimbunan jalan. Jadi memang aksi ini betul-betul membuahkan hasil ya Truli ya. Baik Alif, terima kasih laporannya ya Alif. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Bang Truli. Selamat sore Medan. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya itu tadi Truli laporan terakhir kita ya, penutup kita di sore hari ini. Dan
Apa tuh Ruli kira-kira Iya, yang mau close-nya, disampaikan? ya mudahan ini ya. Ini tadi kan kebanyakan ini ya. Sebenarnya berita kriminal, kemudian berita Iya, ada juga ini terkait dengan fasilitas publik ya. Mudah-mudahan para pemangku kepentingan pihak kepolisian maupun pemerintah Iya. kabupaten dan ini tidak lupa dan tetap bekerja keras untuk inilah ya, Iya. meminimalisir hal-hal yang merugikan Ya, ini rakyat. PR polisi dan PR instansi pemerintah tentu pemerintah. saja ya. Ya, kita tetap memberitakan apapun yang terjadi, hal yang baik kita beritakan, hal yang buruk ya apalagi. Iya. Ya, dan saatnya kita berdua undur diri. Saya Eti Dan Wahyuni. saya Truli Oktopurba. Sampai jumpa kembali dan Sampai jumpa. selamat sore.